Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu setiap harinya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Dan bagi yang belum mengisi absen, silahkan isi absen pada grup WhatsApp. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu materi struktur atom, atau yang lebih tepatnya yaitu membahas tentang kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu nggak sih apa aja sih sifat-sifat dari sistem periodik unsur? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian simak video pembelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang mempunyai sistem periodik unsur, silakan kalian ambil, kalian pelajari, kalian simak, sembari kalian menyimak video pembelajaran ini juga. Langsung saja kita pada pembelajaran hari ini, yaitu kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. Yang pertama adalah sifat unsur golongan 1A. Sifat unsur ini yaitu bersifat logam, lunak dan dapat diiris, ringan, dengan massa jenis kurang lebih dari 1 gram cm kubik, dan reaktif terhadap air, karena semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Yang kedua adalah sifat unsur golongan 2A. Unsur ini bersifat logam dan reaktif terhadap air. Kereaktifannya lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A tadi. Dan yang ketiga adalah sifat unsur golongan 7A. Unsur ini bersifat non-logam, berupa molekul diatomik, beracun, berwarna, dan reaktif terhadap unsur golongan 1A. Yang keempat adalah sifat unsur golongan 8A. Unsur ini bersifat non-logam, berwujud gas monoatomik, sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain, dan titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur, dari atas ke bawah dalam satu golongan, atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Beberapa sifat tersebut diantaranya yang pertama adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, dan titik didih dan titik leleh. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom atau R adalah jarak antara inti atom sampai kulit terluar. Ukurannya sangat kecil sekali, hanya bisa ditentukan dengan sinar X. Dinyatakan dalam satuan angstrom atau nanometer. Jari-jari atom setiap unsur itu berbeda-beda, tergantung pada jumlah elektron atau nomor atomnya. Kecenderungan jari-jari atom yang pertama yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Karena dalam satu golongan unsur yang memiliki nomor atom lebih besar, jumlah kulitnya makin banyak, sehingga jarak dari inti ke kulit semakin panjang. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, karena jumlah proton dan elektron makin banyak, sehingga gaya tarik dari inti ke kulit itu semakin kuat. Jari-jari suatu ion atau anion dan kation berbeda dengan atom netralnya. Untuk jari-jari kation, ukuran ion positifnya lebih kecil dari atom netralnya, karena proton bertambah dan elektronnya berkurang. Sedangkan pada jari-jari anion, itu ukuran ion negatifnya lebih besar dari atom netralnya, karena jumlah elektronnya bertambah. Sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom dan membentuk ion positif. Besar energi ionisasi merupakan mudah atau tidaknya elektron tersebut terlepas dari atom. Kecenderungan energi ionisasi yang pertama yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil, karena elektron terluarnya lebih jauh dari inti sehingga mudah lepas. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar, karena elektron terluarnya lebih dekat dari inti sehingga sulit untuk lepas. Sifat yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dan membentuk ion positif. Harga afinitas elektron di sini ada dua, yaitu harga afinitas elektron negatif dan afinitas elektron positif. Harga afinitas elektron negatif terjadi bila ion terbentuk stabil atau membebaskan energi.
harga afinitas elektron negatif ini lebih mudah menangkap elektron dibandingkan dengan harga afinitas elektron positif. Dan harga afinitas elektron positif terjadi bila ion yang terbentuk tidak stabil atau menyerap energi. Nah, bisa dilihat pada tabel, pada golongan 2A dan golongan 8A itu afinitas elektronnya berharga positif. Maka golongan 2A dan golongan 8A itu sukar menangkap elektron. Kecenderungan afinitas elektron di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar. Sifat selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Keelektronegatifan suatu unsur diukur dengan menggunakan skala Pauling yang harganya berkisar antara 0,7 sampai 4,0. Sifat yang selanjutnya adalah sifat logam. Unsur yang bersifat logam memiliki ciri khas yakni mudah melepaskan elektron. Jika unsur logam maka memiliki energi ionisasi yang kecil, dan jika unsur non-logam memiliki elektronegatifan yang besar. Kecenderungan sifat logam di sini dalam sistem periodik unsur, logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin bertambah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Sifat yang selanjutnya adalah titik didih dan titik leleh. Pada unsur logam, dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih dan titik lelehnya cenderung semakin rendah. Sedangkan pada unsur non-logam, dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih dan lelehnya cenderung semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan grafik kecenderungan sifat unsur. Di sini terdapat soal, diketahui unsur dengan nomor atom yaitu unsur A nomor atomnya 11, B 13, C 15, dan D 17. Tentukan kecenderungannya yaitu pertama jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang pertama kita harus mencari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Untuk unsur A itu 281, B 283, C 285, dan D 287. Dengan kulitnya itu sama-sama 3 yang menandakan unsur A, B, C, dan D itu merupakan adalah satu periode. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan grafik kecenderungan sifat unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Seiring bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atomnya akan semakin berkurang. Di sini unsur A memiliki nomor atom yang lebih kecil, sehingga jari-jari atomnya yang lebih besar. Kemudian energi ionisasinya yaitu seiring bertambahnya nomor atom, energi ionisasinya akan bertambah besar. Kemudian afinitas elektron, seiring bertambahnya nomor atom, harga afinitas elektron semakin bertambah. Dan untuk elektronegatifannya, seiring bertambahnya nomor atom, maka keelektronegatifannya akan bertambah. Nah, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya ada kuis yang kalian isi di Quizy. Mungkin bisa kalian tanyakan, kita diskusi di grup. Kemudian kalian bisa menanyakannya di situ, kita diskusi. Terus kalian jawab kuis yang ada di Quizy. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.